Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta Mendeley Workshop Online dan Mrs. Word Advanced Future for Automation Scientific Paper Writing. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alfiah Amalia, mahasiswa farmasi UNSUD. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada workshop Mendeley pada hari ini. Terima kasih kepada peserta yang telah bergabung dan terima kasih juga kepada pembicara yang luar biasa yaitu Bapak Ari dan juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan pada acara hari ini. Masih dalam kondisi pandemi dan Ramadan, semoga para peserta dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti acara pada hari ini. Sedikit saya ulas mengenai Mendeley ini, bahwa Mendeley merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai citation dan reference manager yang mana dapat mengidentifikasi kualitas dan keaslian setiap referensi yang digunakan. Jadi perangkat lunak Mendeley ini menurut saya sangat penting untuk seorang sivitas akademika. Untuk teknis acara hari ini yaitu akan ada penyampaian materi dan demo oleh Bapak Ari. Kemudian apabila ada kendala pada saat demo atau ada pertanyaan dapat disampaikan melalui chat yang ada pada Google Meet yang tersedia ini. Untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Ardian. Baik, apakah screen saya terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Ya, baik. Bapak Ari Ardian ini merupakan seorang Mendeley Advisor dan dosen kimia Fakultas Sains and Teknologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Untuk edukasi dari Bapak Ari ini, menempuh Bachelor in Chemistry di Indonesian University of Education Indonesia, kemudian Master in Inorganic Chemistry di Bandung Institute of Technology Indonesia, kemudian Pohang University of Science and Technology Korea, kemudian menempuh Doctor in Inorganic Chemistry di Bandung Institute of Technology Indonesia. Untuk pengalaman kerjanya sangat luar biasa ya Bapak, di Unjani Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian di Uniga Universitas Garut, dan mungkin teman-teman dapat membacanya pada layar yang saya tampilkan. Kemudian untuk achievement pada tahun 2019 yaitu sebagai Grand Finalist in World Sustainable Chemistry Challenge organized by Department of Chemistry UI as supervisor. Kemudian di tahun 2018 yaitu jadi first champion in International Scientific Paper Competition organized by BPTM LIPI Lampung as supervisor. Kemudian runner up or second champion of Ilma Wapres. Untuk menjadi pembicara pada tahun 2019 itu pada acara workshop on Mendeley and Mrs. Word Advanced Future for Automation Scientific Paper Writing Unjani. Kemudian di tahun 2018 yaitu ada nanoteknologi seminar Concept and Application Electro Unjani Competition Electrical Engineering Unjani Cimahi. Untuk workshopnya pada tahun 2019 yaitu workshop Accreditation Standard Junior RJI Jabar, dan pada tahun 2018 salah satunya yaitu workshop Publishing Article on Reputable International Journal in Material Field MRSID.
untuk seminar yang pernah diikuti pada tahun 2019 yaitu Poster Presenter in International Conference of the Indonesian Chemical Society Bogor, kemudian participant in the second Environmental Nanotechnology Meeting LPTB LIPI. Dan di sini ada paten dari Bapak Adi luar biasa sekali, yaitu salah satunya program komputer jurnal Kartika Kimia. Luar biasa Bapak, semoga menginspirasi para peserta hari ini ya Pak. Untuk scientific paper-nya yaitu salah satunya mengenai synthesis and characterization of vanadium doped B4T3O12 as photocatalyst material. Research grant-nya salah satunya yaitu Preparation of ZrO2 ZnFe2O4 Ceramic Composite from Local Mineral using Co-Precipitation Method as Magnetic Photocatalyst. Baik, sepertinya cukup dari saya. Kepada Bapak Ardian, Bapak Ari Hardian dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum. Terdengar suara saya? Iya, Pak, terdengar, Pak. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Kepada panitia ya, khususnya kepada Bapak Dr. Salman yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa berjalan. Sebelumnya kegiatan ini merupakan kegiatan yang tertunda ya. Soalnya saya mau ke secara langsung, namun karena keburu pandemi COVID ya, jadi tidak jadi berangkat ya. Namun setelah berdiskusi dengan Bapak Salman, akhirnya kita memutuskan untuk dan diberi kesempatan kepada peserta yang lain untuk bergabung, sehingga total itu kurang lebih berapa ya? Di sini sih ada 73 ya yang sudah hadir. Oke, saya share terlebih dahulu materinya. Sudah terlihat? Apakah materi saya terlihat? Sudah Pak, sudah muncul. Terlihat Pak, terlihat. Oke. Mungkin di awal waktu ini saya akan mempresentasikan secara keseluruhan terlebih dahulu Mendeley itu apa, kemudian kira-kira manfaat mahasiswa buat dosen itu apa, karena ini pesertanya terdiri dari dosen dan juga mahasiswa. Oke, kemudian nanti setelah presentasi kurang lebih mungkin 15-30 menit. Kemudian kita langsung coba, saya akan tunjukkan demonstrasi ya. Akan untuk kemudian untuk yang lainnya. Jika ada pertanyaan mungkin nanti demonstrasi saja sekalian. Mungkin di brosur tertulis 2 jam ya, kita lihat situasi dan konsepnya. Mungkin Teh Salsa ya, atau Mbak Salsa ya? Mbak Salsa boleh, Pak. Ya. Nama Mbak ya? Iya. Panggilannya Teh ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kita mulai. Oke. Wow, apa ini? Yes, timingnya di off kan terlebih dahulu. Oke, mulai lagi. Oke, lihat ya? Iya Pak, sudah terlihat. Oke, ya. Nah baik,
Di sini nama saya Ari Hardian. Kebetulan saya merupakan dosen kimia jurusan Kimia Fakultas Sains dan Ekonomi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Universitas ini merupakan universitas swasta di bawah Yayasan Kartika Ekapati miliknya TNI. Jadi memang awal sejarahnya universitas ini memang untuk keluarga Angkatan Darat ya, keluarga TNI. Namun sering berjalannya waktu terjadi perubahan karena animo masyarakat juga yang ingin masuk ke Unjani cukup banyak sehingga dibuat lebih global lagi. Kemudian saya masuk di juga belum lama, 5 tahun kurang lebih. Oke, terkait delay, untuk menjadi advisor itu cukup daftar ya di Mendeley, namun memang karena kita harus menyampaikan portofolio kita, karena kita terlibat di penggunaan Mendeley, kemudian aktivitas kita sebagai apa, kesehariannya, dan mungkin itu nanti yang akan committee advisor. Kemudian nanti kalau dinyatakan layak ya diberikan license ya, sejenis untuk memberikan saran kepada teman-teman yang memang belum menggunakan Mendeley sebelumnya. Oke ya, tadi disebutkan oleh Mbak Mendeley ini diciptakan oleh Elsevier untuk reference manager ya, di memanajerial atau memanage reference kita punya dalam perpustakaan digital. Mendeley. Jadi Mendeley itu adalah suatu software akademik yang gratis gitu kan ya. Tersedia dalam Windows, Apple, Linux ataupun di Android ya. Kemudian semua browser ya, baik itu Chrome, Mozilla, Internet Explorer ya, barang masih pakai. Ini beberapa tampilan yang bisa saya tunjukkan tampilannya saja. Untuk desktop tampilannya seperti ini. Kalau versi Mac ya, kemudian web ini versi Chrome. Kemudian ini adalah mobile ya, mobilenya itu bisa dalam bentuk tab maupun berbasis cloud sehingga apa yang ada di komputer kita, apa yang ada di website, ada di HP, bukan sinkronisasi. Sehingga kita melihatnya dari website ya, untuk masuk ke perpustakaan sendiri. Oke, jadi ini bagaimana cara kerjanya dalam hal kita dan membaca ya, kemudian ya buku atau bacaan di dalam perpustakaan. Pada prinsipnya, jadi seluruh PDF kebanyakan PDF. PDF-nya itu kita bisa masukkan ke dalam Mendeley software, Mendeley desktop namanya, di PC ataupun di handphone. Kemudian bisa juga dari internet ya. Jadi kita search, wah ada yang menarik nih, kita masukkan ke library dan itu akan simpan. Jadi masing-masing akun itu sehingga kalaupun HP-nya rusak ataupun PC-nya rusak, jangan khawatir, reference tersebut masih tetap aman. Dan kita bisa buka aja dan kerja. Oke. Nah, kita sekilas tentang Mendeley-nya. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa Mendeley ini kan berbasis cloud. Jadi kalau misalkan kita tidak membuat akun terlebih dahulu. Jadi memang disarankan langkah pertama yang sangat penting adalah kita harus membuat akun mendeley.com. Jadi tinggal kemudian sign up kalau memang belum punya akun sebelumnya.
tinggal sign in ya. Kalau sign up itu pertama bisa pilih create account ya. Untuk mendownload software ya tinggal di sini aja. Download, install di PC atau di laptop. Tapi kalau untuk Mendeley yang di HP basis Android ambil di Play Store atau di App Store. Ini tampilan dari Mendeley Desktop sendiri ya. Versi Windows, kebetulan saya pakainya Windows bukan Apple. Kita lihat ada file, ada edit, ada view, tool, help, dan lain sebagainya. Di sini all dokumen ya. Jadi terdiri kalau ya, petakan ya, di sini ada 3 kolom sebetulnya ya. Oke. Kolom pertama ini lebih ke buku ya. Bukunya itu dalam bentuk folder. Di sini ada all documents, ada dokumen yang baru ditambahkan, kemudian ada yang baru saja dibaca, dan ada ya biasanya kan kalau udah itu kan jurnalnya nggak banyak-banyak ya, 1-2 yang dijadikan favorit, itu saja, karena mungkin di bagi mahasiswa sarjana itu kan baca jurnal butuh waktu, sehingga ada satu jurnal utama yang dia pegang, nah bisa dikasih tanda bintang. Jurnal yang perlu direview, jadi perlu direview itu kita sedang istilahnya dan mencari bagian mana yang akan kita cite. Kemudian ada my publication, ada publication. Nah ini juga penting. Jadi dosen juga bisa memanfaatkan ini untuk memperkenalkan dirinya ke dunia luar. Ya. Kemudian ada yang unsorted, jadi yang kalian tambahkan, tapi belum kalian masukkan ke dalam folder. Kayak gitu. Jadi sebaiknya dokumen ini kita klasifikasikan ke dalam folder tersendiri. Misalkan ada tugas mata kuliah A, berarti tambahin folder baru namanya kuliah A gitu ya. Yang satunya ada skripsi ya, ditambahkan skripsi. Jadi referensinya sebisa mungkin dibedakan biar mudah nanti trackingnya. Kemudian di sini juga ada teks. Setiap artikel itu kalian bisa kasih tagline ya. Di sini search dengan tag tersendiri, misalkan penelitian tentang fotokatalis, nah, langsung keluar di artikel yang memang related fotokatalis, itu akan mempermudah pencarian di perpustakaan sendiri. Oke, kemudian di bagian sini ada add, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini ada add juga folder, kemudian ini ada yang related, biasanya suggestion ya, suggestion artikel dari Mendeley-nya sendiri. Ini synchronize dengan cloud, ini help kalau memang butuh guide atau kalian nemu troubleshoot. Dan ini all dokumennya standar, ada di baris pertama ini ada tanda bintang. Tanda bintang ini untuk tadi kalau kita beri tanda bintang, dia akan masuk ke folder favorit. Kemudian yang tanda hijau standar, udah dibaca belum? Udah dibuka atau belum? Kalau belum dibuka, berarti dia masih hijau. Kalau sudah dibuka, berarti dia sudah tidak hijau. Kemudian ini authors, itu penulis. Kemudian di kolom ketiga ini, ada yang PDF. PDF-nya tersedia, atau full text-nya tersedia di bagian sini. Ya. Jadi kalian bisa buka ini, bukan. Jadi di sini juga ada PDF viewer-nya. Yang klik akan muncul tanpa harus buka aplikasi Adobe gitu ya, ataupun apa namanya viewer ini lah, PDF viewer lainnya terintegrasi dalam sini, dan kita bisa ngasih catatan, kemudian kita bisa kasih highlight di kalimat-kalimat tertentu, dan lain sebagainya. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya lebih detail ya. Kemudian di sini ada title,
judul ya, ini tahun terbit dari si artikel tersebut, ini jurnalnya apa, dan ini ditambahkan sama kalian kapan ya. Kemudian di sini details. Nah, seringkali muncul notifikasi seperti ini ya. This details need review, artinya ada beberapa bagian yang masih kosong. Atau mungkin ada yang kurang pas. Kayak misalkan ini DOI-nya mana, kemudian arsip ID, ya pilih salah satu aja di sini ya. Kalau YSSN sudah ada biasanya cukup. Tapi kalau ada DOI itu lebih bagus, supaya ada satu URL yang bisa kalian klik gitu ya, untuk melihat lebih detail. Kemudian mungkin di sini ada judul atau tahun yang mungkin posisinya kurang tepat. Jadi kalau ditandai seperti ini, sebaiknya sebelum kalian masukkan ke dalam citasi di Microsoft Word-nya, itu kalian review dulu deh gitu. Daripada nanti salah di akhir ya. Kemudian notes, ini kalian bisa beri catatan di setiap artikel. Kemudian ini contents ya, contents itu table of contents ya, seperti itu kurang lebih. Di sini ada search, di sini adalah akun kalian, profil kalian, kemudian ya nanti kita lihat lagi lebih detail di slide berikutnya. Nah ini tampilannya hampir sama. Kalau tadi adalah Mendeley Desktop, jadi saya buka dari software yang sudah terinstall di laptop ataupun di PC ya. Nah, kalau yang ini adalah Mendeley Web. Izin sebentar ya. Saya jadi keingetan tadi ada teman saya mau join juga, boleh ya? Izin sebentar, saya lupa. Ini teman ini kebetulan dia sekretaris HKI. Nanti Mbak Salsa mohon diizinkan masuk, teman saya atas nama Yudis ya. Baik, Pak. Ya. Oke, jadi cerita dulu sedikit. Kemarin Himpunan Kimia Indonesia wilayah Jabar Banten baru mengadakan mini webinar juga. Kebetulan saya dan dia panitia webinarnya, jadi mungkin masih hangat kemarin. Berinteraksi, jadi pada saat saya menjelaskan saya akan webinar juga, dia pengen ikutan juga, pengen nonton ya. Oke, kembali lagi ke Mendeley yang ini, kurang lebih ya sengaja dibuat semirip mungkin antara Mendeley Desktop dengan Mendeley Webnya. Di sini terlihat ada ada tiga kolom ya di sini ya, kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga hampir sama ya. Kolom ke-1 isinya adalah all dokumen, cuman memang beberapa ikonnya agak tidak colorful seperti yang di Mendeley Desktop. Kemudian di sini ada ada yang ditanda bintang, ada diberi tanda bintangnya. Kemudian ada yang sudah dibaca atau belum, kemudian bisa kita delete, kemudian kita bisa ekspor. Nah ini mungkin agak sedikit beda. Judul dan penulis itu di dalam satu kesatuan seperti ini. Kalau tadi kan dipisah kolom ya, perbedaannya tidak terlalu mencolok menurut saya. Kemudian, nah di sini ketika kita select, ya mungkin tampilannya akan sama ya, ada notes, kemudian ada details, kemudian ada konten ya. Cuman tidak screenshot ya. Nah, di Mendeley Web itu ada beberapa tambahan seperti ada feed ya. Feed itu kira-kira berita-berita yang menarik buat kita baca. Kemudian ada library. Library itu adalah ini yang saya tunjukkan. Kemudian ada suggest. Suggest itu biasanya karena kita interestnya ke topik mana gitu ya. Ataupun Mendeley nanti akan menganalisa literatur atau bacaan yang ada di library kita itu apa aja topiknya ya, berdasarkan tagline dan lain sebagainya. Nanti dia akan men-suggest ya. Suggest-nya ini bisa seminggu sekali atau kita bisa setting ya, kira-kira kalau ada artikel yang baru dan kebetulan related sama penelitian kita, itu akan muncul di sini. Kemudian groups. Nah,
Grup kita bisa bikin grup ya. Jadi kita perpustakaannya ini kita bisa share ya. Seperti yang saya punya di sini. Ada grup Aspaltin, ada grup Mabim ya, ada grup Mendeley ini untuk uji coba saja. Kemudian ada dataset ya. Ini juga kita bisa search selain literatur ada data juga. Kemudian ada karir. Nah, ini untuk dosen cocok ya, funding juga. Dan ini untuk search literatur ya. Search literatur. Oke, kemudian nah, tadi ya pada prinsipnya seluruh PDF atau seluruh dokumen yang kita punya itu kita maaf, ini reference and document. Jadi seluruh PDF yang kita masukkan itu akan diekstrak oleh si Mendeley Desktop ya atau Mendeley Web tadi untuk diambil informasinya atau metadatanya seperti judul, penulis, volume ya, ISSN, DOI dan lain sebagainya. Namun proses dari sini ke sini itu kadang tidak berhasil. Tergantung PDF-nya ya. Kalau misalnya PDF-nya hasil scan, nah itu agak susah ya. Jadi kalau PDF dokumen pada umumnya ekstrak metadatanya itu akan berhasil dengan baik. Namun tadi kalaupun tidak berhasil, nanti akan ada notifikasi di bagian kolom ketiga ya, yang warna oranye tadi ya di sebelumnya. Nah yang ini need review, jadi ada beberapa hal yang harus dicek kembali metadata-nya. Soalnya nanti metadata ini akan kita pakai di citation ya, atau di rujukan dan juga di daftar pustaka. Sehingga harus benar dulu nih sebelum kita pakai. Oke. Kemudian bagaimana mengorganize ya perpustakaan kita. Oke. Nah, di sini bagaimana cara menambahkan dokumen. Cara menambahkan dokumen itu, ini tampilannya agak beda ya. Ini untuk yang Mac, versi MacBook, atau versi yang Apple ya. Jadi di sini pada prinsipnya hampir sama. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, nah kalau di sini kan Mendeley Desktop tampilannya seperti ini ya. Jadi ada add-nya itu bisa add files atau add folder. Hampir sama, add file, add folder atau watch folder ya, atau entry manual ya. Jadi bisa kita entry manual. Kadang reference atau rujukan yang kita punya tidak ada di ya, jadi tidak ada di internet tapi dia adanya di media cetak. Kalau di media cetak ya mau nggak mau kita harus entry manual ya. Pertama kita scan dulu, mungkin kalau memang suatu saat nanti kita ingin membacanya lagi kan, kalau media cetak kan bisa jadi kebanjiran, rusak dan lain sebagainya, kita scan dulu, kita input di sini secara manual. Atau kita bisa import ya. Jadi kayak misalkan ada beberapa search engine ya untuk reference kayak Scopus ya atau Science Direct gitu kan. Kita bisa klik dulu misalkan seluruh misalkan 50 paper yang memang related sama penelitian kita, kemudian diekspor dari sana. Nah, hasil ekspornya itu biasanya dalam bentuk RIS ya, atau ya ini BibTeX ya, atau another reference ya. Ini RIS, bisa BibTeX, bisa EndNote. Nah, ini perlu kalian ketahui juga. Ini EndNote sama Zotero ini juga sebetulnya reference manager, sama halnya dengan si Mendeley kayak gitu. Terus apa kelebihan dan kelebihannya mereka? Nah, pertama untuk EndNote sendiri, EndNote ini reference manager yang berbayar ya. Jadi beberapa orang ya kalau berbayar sih kan, kalau ada yang gratis kenapa enggak gitu kan ya. Nah, terus kalau Zotero ini yang buatnya atau made by ya, dibuat oleh ini perpustakaan dunia ya. Perpustakaan internasional dunia. Nah, kalau ini dibuat oleh Elsevier, dan kita tahu Elsevier adalah penerbit jurnal yang terkemuka ya. Banyak orang, banyak dosen juga yang pengen ya masuk jurnalnya ke penerbit ini gitu kan.
Jadi ketika dia mengeluarkan suatu software, kayaknya ini bakal bagus nih terintegrasi ya. Elsevier kerjasama dengan Scopus juga kan. Kemudian Mendeley juga sama Elsevier. Jadi itu alasan saya kenapa memilih Mendeley. Kemudian Synchronize Library, ya. Ini ya tadi Synchronize ini kalau misalkan kalian menambahkan sesuatu di Mendeley Web, sedangkan di Mendeley Desktop si artikel yang kalian baru saja tambahkan itu belum muncul, tinggal pijit Synchronize saja ya. Kemudian ini sign out dan lain sebagainya. Oke, ya tadi kita bisa import. Nah, jenis file yang diimport ke dalam Mendeley Desktop ini bentuknya harus BibTeX atau enggak, EndNote atau RIS atau Zotero ya. Ini adalah 4 jenis yang bisa kita masukkan ke dalam Mendeley Desktop. Kalau nggak banyak sih add files juga bisa ya. Kalau sudah kalian download misalkan di Google Scholar, download PDF-nya misalkan, itu tinggal dimasukkan saja. Oke, nah ini ada satu tambahan lagi di web ya. Kalau tadi kan langsung di Mendeley Desktop. Nah, bagaimana kalau ingin menambahkan di webnya, Mendeley webnya? Nah, ada satu plugin ya. Plugin ini tersedia di berbagai browser, baik itu Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer gitu kan. Tinggal kalian install aja plugin dari Mendeley ini ya. Cara installnya bagaimana? Mudah sekali. Tinggal kalian masuk ke Mendeley Desktop ya. Di Mendeley Desktop itu nanti ada tools. Toolsnya itu tinggal kalian pijit, nanti di situ ada tulisan install web importer. Jadi kalau misalkan kalian sedang baca dan di halaman web tersebut ada suatu jurnal atau beberapa jurnal, tinggal kalian klik plugin ini ya. Nah, akan saya tunjukkan nanti di sesi demo aja ya. Nah, nanti akan muncul beberapa artikel yang memang ada atau beberapa metadata yang ada di dalam halaman website tersebut. Jadi mudah sekali, kalian nggak perlu download terlebih dahulu, tinggal klik aja search gitu kan ya, atau dinyalakan saja si Mendeley Web Importer ini, dia akan mengekstrak informasinya sendiri kayak gitu. Nah, kemudian ini tadi Mendeley Suggest ya, article for you. Nah, itu biasanya berdasarkan artikel-artikel yang ada di perpustakaan kalian. Jadi kalau misalnya artikelnya kebanyakan bercerita tentang fotokatalis, ya yang akan disuggest yang fotokatalis. Nggak mungkin disuggest artikel yang bukan minat kalian gitu ya. Oke. Kemudian ini Mendeley Web Importer. Nah tadi ya, Mendeley Web Importer itu kalian bisa download di websitenya langsung, atau tadi di Mendeley Desktop juga kalian bisa installnya dari situ ya. Untuk Chrome ada, Firefox, Mozilla Firefox itu ada, kemudian dan lainnya, Safari, IE dan lain-lain. Opera mungkin ada di sini ya. Di Mendeley Desktop tadi untuk mensinkronisasi ada tombol sync di sini. Jadi untuk menyesuaikan dokumen yang ada di Mendeley Desktop dengan di Mendeley Web, itu kita harus synchronize ya. Biasanya ketika kita buka, dia sudah synchronize dengan sendirinya. Namun kalau misalkan ternyata untuk meyakinkan bahwa perasaan saya udah masukin artikel nih di Mendeley website, ternyata di Mendeley Desktop belum muncul, nah bisa dipijit synchronize ya. Apalagi kalian menambahkan note gitu ya, catatan-catatan di Mendeley Desktop, kemudian ingin dibaca di Mendeley Web, itu juga perlu disinkronize. Oke, nah ini penting sekali, jangan sampai apa yang kita download itu berserakan di mana-mana gitu ya. Ibaratnya kita beli buku, terus bukunya habis baca lempar, nggak dimasukin ke rak bukunya gitu kan. Nah, oleh karena itu memanage library itu penting sekali ya. Di sini nggak perlu nomor katalog ya. Yang penting rak-nya saja jelas ya. Ada folder tentang tadi misalkan skripsi, folder tentang makalah mata kuliah A, folder karya tulis, folder untuk misalkan kalau dosen itu kan untuk paper yang mana gitu kan ya. Paper yang akan diseminarkan di
seminar inilah atau diterbitkan di jurnal anu gitu kan, itu dipisahkan sehingga kita akan mudah misalkan melihat sudah ada berapa referensi. Kalau misalkan dirasa kurang referensinya, kita bisa add lagi dan lain sebagainya. Karena biasanya semakin banyak referensi yang dimasukkan ke dalam suatu jurnal, itu akan istilahnya bisa lebih meyakinkan bahwa si penulis ini merujuk banyak referensi ya. Semakin banyak referensinya berarti kualitas ya ini linier ya, berhubungan linier, tapi ya ujung-ujungnya ke isi dari papernya sih sebetulnya. Namun dengan banyaknya referensi juga itu bisa mencirikan bahwa paper ini berkualitas ya, karena dia merujuk banyak reference. Oke, kemudian di sini ada tadi ya. Nah, di bagian sini kalian juga bisa melakukan, asalkan kalian connect dengan internet ya, kalian bisa melakukan search literatur. Jadi kalian nge-search di sini, dia akan nge-search di library-nya Mendeley ya, termasuk Science Direct di dalamnya ya. Jadi kalian search apa gitu kan, kata kuncinya dimasukkan ke sini, nanti akan muncul beberapa artikel. Nah, kalian tinggal pilih saja, kemudian di-add aja ke dalam folder yang sudah kalian buat, ya. Di sini ada beberapa contoh, misalkan ada all items in your personal library, kemudian items added in the last 2 weeks. Ini yang recently added, ya. Recently added itu yang ini biasanya. Recent itu baru-baru ini tuh ya, dihitung baru-baru tuh 2 mingguan lah. Access your recently read, ya ini yang baru saja dibaca, yang ini. Ini yang favorit, udah saya jelaskan sebetulnya. Sebelumnya ini ada yang need review. Tadi need review itu ada beberapa metadatanya yang mungkin miss gitu kan ya, dan lain sebagainya. Oke, nah di sini juga ada tombol filter ya, kalian bisa memfilter urutan atau mensort ya, mensort urutan reference kalian itu berdasarkan alfabetik nama gitu kan ya. Kemudian bisa juga berdasarkan tahun ya, atau bisa berdasarkan jurnalnya, atau bisa berdasarkan tadi kapan kalian masukin ke dalam Mendeley desktop ini gitu ya. Jadi siapa tahu kalian apa ya yang belum saya, atau kemarin saya baca tapi lupa papernya apa, ya udah di sort berdasarkan pas kalian masukin ke dalam web ini ya, ke dalam Mendeley desktop ini, itu akan terlihat, dan harusnya sih ngelihat judulnya langsung keingetan lagi kayak gitu ya. Ini udah saya jelaskan, saya rasa jadi ini bisa saya skip. Ini sudah saya jelaskan juga, kalau yang unsorted itu artinya dia masih belum punya raknya gitu, apakah dia masuknya folder ekonomi atau folder history dan lain sebagainya. Ini kebetulan mungkin orangnya multidisiplin ya, ekonomi, historinya bisa masuk sini, ini contohnya saja. Nah, kemudian oke, kalian bisa search juga di sini untuk melihat artikel yang ada di dalam perpustakaan kalian sendiri. Kemudian bisa juga berdasarkan teks ya, di sini banyak teks. Sebisa mungkin setiap artikel itu kalian berikan tagline gitu kan ya, tersendiri. Teksnya misalkan tentang fotokatalis, demo dan lain sebagainya. Misalkan saya contohkan di sini chemistry, nah misalkan ya. Jadi yang ada kata chemistry itu muncul semua di sini, yang di highlight, yang diberi highlight ini chemistry semua muncul. Enter your search term in the search field. Ini udah, ini specific folder. Oke. Kemudian bisa juga kliknya di specific folder, maksudnya. Jadi kita buka terlebih dahulu foldernya, kemudian nanti search di dalam folder tersebut. Kemudian, nah, Mendeley search tool will look at reference metadata, but will also search within the PDF papers. Jadi di samping di dalam metadatanya, metadata itu biasanya judul, abstrak, ya kan, penulis, nama jurnal. Nah, di samping itunya, dia juga bisa nge-search sampai PDF papersnya. Jadi kalau ada kata-kata yang di dalam PDF-nya ada, itu akan dianggap sebagai hasil penelusuran di sini, ya.
Jadi pasti akan banyak sekali di sini. Cuman mungkin kalau saya sih kayaknya sih ya, secara logika mungkin dia akan memunculkan yang metadata terlebih dahulu. Kalau yang ada PDF mungkin di bagian bawah ya. Jadi kalau di metadatanya tidak ada, tapi di PDF papersnya ada, mungkin dia akan ada di urutan paling bawah. Oke, kemudian lanjut. Nah ini search your documents. Oke, di sini ada teks. Oh ini teks ya, teks sudah diperjelas tadi. Kemudian setiap artikel itu di kolom ketiga ini kalian bisa masukkan teksnya ya. Kemudian add text to papers in your library which share a common theme. Kemudian use the filter menu. Filter menunya itu di sini ya. Filter menunya itu di sini ya berdasarkan tagline. Kemudian filter by authors juga bisa ya. Berdasarkan authors juga kalian bisa memfilter ya, memfilter berdasarkan authors. Oke. Kemudian nah di sini seringkali ya termasuk saya sendiri, saya juga seringkali memasukkan artikel yang kembar ya secara tidak sengaja. Jadi perasaan saya dulu pernah baca tapi kok kayaknya belum gitu, sehingga saya masukkan lagi. Nah, supaya tidak terlalu banyak artikel yang kembar, kalian bisa gunakan cek duplikat ya. Jadi kalau ada referensi yang sama, nah itu bisa di-merge, dijadikan satu sehingga tidak terlalu banyak artikel, seolah-olah banyak padahal sama semua ya. Nah, biasanya itu tuh kejadian kayak gini tuh ketika di folder A, di folder paper A misalkan, itu ada si artikel ini. Di folder yang ini juga ada artikel ini, ya. Nah, itu seringkali muncul duplikatnya, jadi seperti ini, ya. Nah, di sini ada kemiripannya. Ini terlihat kemiripannya hampir 100%, sehingga udah pasti ini saya merge, ya. Nah, terus kalau yang ini kita klik aja di sini, kira-kira ini kan kemiripannya nggak sampai 100 ya, mungkin sekitaran 80. Nah, coba dipilah-pilah lagi, barangkali ada bagian yang lebih lengkap. Nah, kalian bisa delete yang tidak lengkapnya dan kalian tetap menyimpan yang lebih lengkapnya. Setelah digabung tinggal di-confirm aja di sini, confirm merge ya, untuk meminimalisir banyaknya buku. Karena kan ini bukan kayak perpustakaan beneran yang harus buku yang sama ada banyak, karena kan mau disewain sama anggota perpustakaannya gitu kan. Kalau ini kan milik sendiri ya. Jadi kalau yang sama-sama ya sebisa mungkin di-merge gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini ada PDF viewer-nya, jadi kalian buka PDF-nya itu tidak perlu di aplikasi yang terpisah ya. Kalian bisa buka langsung di Mendeley desktop-nya, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini mirip kayak tampilan PDF pada umumnya. Di sini ada select teks gitu kan ya, ada geser ya, pakai tangan kayak gitu. Kita bisa kasih catatan, note ya, annotation, kemudian kita bisa kasih highlight. Misalkan kita beri highlight di kalimat tertentu, yang ini menarik nih misalkan. Biasanya di introduction atau di result ya. Resultnya kan kita biasanya suka compare tuh sama referensi yang lain. Oh ini resultnya kok lebih bagus ya, aku bisa ditandain. Nanti itu kita akan bahas di paper kita. Kemudian color-nya, jadi si highlight-nya ini bisa diberi color ya, color-nya apa aja bebas. Kemudian ini ada zoom in, zoom out. Kemudian ada zoom to fit, ada full screen, ada synchronize. Ya, synchronize ini diperlukan karena kalau misalkan artikel ini bersumber dari folder group ya, kan siapa tahu teman grup kalian itu ada yang sudah menambahkan note ya atau annotation di dalam paper ini, sehingga perlu disynchronize terlebih dahulu. Oke, ini PDF-nya, PDF viewer. Kemudian ini ada highlighting and annotating ya. Jadi tadi memberi highlight sekaligus memberi note ya terkait yang kita highlight tadi. Misalkan note-nya adalah ini, this is common introduction for research topic that related to alternative energy. Ini selalu ada misalkan isu-isu global warming, isu-isu krisis energi dan lain sebagainya ya. Ini contoh saja. Kemudian
using the Mendeley citation plugin ya. Nah, ini kita baru nih ini yang ditunggu-tunggu biasanya sama mahasiswa atau sama siapapun yang memang suka menulis karya ilmiah. Di sini using Mendeley citation plugin ya. Nah, jadi kita bisa menginstal plugin di dalam Microsoft Word ya, Microsoft Word yang versi berapa saja biasa dia support. Kemudian kita install. Nah, ini kebetulan saya udah install, jadi di sini tulisannya uninstall ya. Kalau mau install web importer juga tinggal dari sini juga bisa, atau dari Mendeley Web juga bisa ya. Kemudian setelah diinstal yang akan kalian muncul itu di Microsoft Word adalah di bagian reference itu ada satu kotak khusus Mendeley ya. Sebetulnya kan Microsoft Word juga sudah punya reference manager ya di sebelah kirinya nih. Kalau tidak salah ini sebelah kirinya itu, atau ini yang sebelah kanan saya lupa, itu udah ada sebetulnya untuk reference manager. Cuman kita pakai pihak ketiga ya. Pihak ketiga karena mungkin tadi ada cloud-nya, mudah memanage library-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada, nah cara menambahkan rujukan atau citation itu tinggal dengan insert citation. Kalian akan insert, nanti akan muncul pop-up kayak gini, muncul pop-up, tinggal kalian search aja kata kuncinya apa, nanti akan muncul, atau kalian bisa pilih dari folder mana, atau dari rak mana nih kalian mau cari referensi. Atau kalau masih bingung, kalian bisa go to Mendeley Desktop, cari sendiri di situ, bisa ya. Kalau ingat judulnya ya tinggal tambahin aja di sini, klik judulnya si ini atau penulisnya si ini, terus tinggal oke. Beres ya. Kemudian nanti akan muncul di akhir kalimat, biasanya citation itu disimpan ya. Muncul seperti ini, tergantung gaya citasinya seperti apa. Kebetulan di sini contohnya gaya citasinya yang numbering ya. Jadi pakai nomor di belakang citasinya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dalam satu kalimat itu banyak citasinya, kayak gini nih, ada contoh 2 citasi untuk satu pernyataan ya, atau satu kalimat gitu kan. Nah, ini bisa kita ubah tampilannya dengan cara digabung, jadi kurungnya nggak 2 seperti ini ya. Digabung dengan cara kita blok terlebih dahulu kedua rujukan ini, kemudian simbol yang asalnya insert citation itu akan berubah dengan sendirinya menjadi merge citation. Tinggal kalian merge saja di sini. Merge, nanti hasilnya akan seperti ini. Bedanya kurungnya cuma 1. Kalau tadi kan kurungnya ada 2 ya. Sekarang jadi 1 dengan dipisahkan oleh titik koma. Kurang lebih seperti itu. Ini yang contoh kalau gaya citasinya yang nama ya, nama dan tahun. Nama belakang dan tahun biasanya. Kalau lebih dari beberapa penulis, ya kebetulan ini 4 penulis masih disebut ya. Cuman ada beberapa gaya citasi yang maksimal 3 penulis atau 2 penulis. Kalau lebih dari 3, itu cukup nama penulis pertama, nama belakang penulis pertama, kemudian dilanjut dengan et al. Ya, atau dalam bahasa Indonesia DKK, kayak gitu kan. Nah, setelah kalian masukkan citasinya di paragraf atas gitu ya, untuk membuat daftar pustaka itu tinggal kalian insert bibliografi. Nah, ini akan muncul dengan sendirinya, ya. Nah, tadi kalau misalkan ada error-error sedikit, ya makanya kalian harus review kembali di Mendeley Desktop di setiap artikelnya. Jangan-jangan gitu kan nama penulisnya yang harusnya nama belakang jadi nama depan. Jadi ketukar nama belakang nama depannya. Nah, itu harus diperbaiki di Mendeley Desktop-nya. Sehingga pada saat kita generate daftar pustakanya, ini sudah tidak ada problem. Meskipun kalaupun masih ada, ini kita bisa edit manual sebetulnya ya. Kayak misalkan, aduh ini kok ada yang salah sedikit nih, dan-nya nggak boleh pakai simbol misalkan. Nah, kalian bisa ubah dan ya. Tapi ada cara lain nanti kalau untuk dan kayak gini ya kasusnya keseluruhan itu kita bisa edit si ininya, citation-nya ya. Citation-nya atau jenis gaya citasinya itu kita bisa edit dengan menggunakan
citation style language ya. Nah, ini pertama ini dulu ya. Saya akan memperkenalkan. Tadi citasi itu kan banyak gayanya. Merujuk itu gayanya ada American Medical Association. Yang paling sering kita pakai itu ya paling ini APA 6th edition, Vancouver ya. Nah, ini ada beberapa contoh Vancouver yang udah saya modified ya, custom ya. Itu kalian bisa mengcustom sendiri. Misalkan ada jurnal A nih, jurnal A ini tidak menyediakan citation style-nya. Mau nggak mau, kita harus membuat citation style sesuai dengan permintaan jurnal tersebut kan. Nah, kita modifikasi loh dari style yang sudah ada, kita modif sedikit, kemudian kita save dengan nama yang berbeda kayak gitu. Kemudian kalau ini yang common, kalau misalkan dirasa masih belum menemukan yang sesuai dengan permintaan, tinggal kalian pijit more styles. Di sini banyak sekali, ratusan, mungkin ribuan ya gaya citasi yang ada di sini. Tinggal kalian pilih, kemudian kalian add, ya done. Nah, terus biasanya kalau artikelnya skripsi kan bahasa Indonesia ya pada umumnya, ataupun jurnal nasional, itu kalian language-nya diubah dulu ke Indonesian. Sehingga kalau misalkan ada muncul simbol dan gitu ya, kan kalau dalam bahasa Inggris and. Nah, kalau bahasa Indonesia dia akan mengubah dengan sendirinya menjadi dan. Oke. Kemudian kalau dirasa masih kurang di sini bisa get more styles, ya. Kemudian bisa abbreviation itu untuk singkatan-singkatannya, kan ada beberapa jurnal yang disingkat tuh belakangnya. Nah, di bagian ini kalian bisa memberikan masukan, ya. Kemudian di about ini kalian bisa ada informasi bagaimana caranya kalian mengedit atau mengcreate sendiri jenis style yang kalian perlukan, ya. Sebetulnya cara mengeditnya ada di link ini ya, http://cslmendeley.com. Jadi kalian tinggal edit di sini. Oke. Nah, ini adalah tampilan ya bagaimana kalian mengedit citasinya. Di sini terlihat tinggal kalian cari kira-kira CSL mana yang atau style mana yang mirip. Setelah cari misalkan Vancouver, kalian cari Vancouver, kemudian tinggal kalian edit ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Ini adalah example citation, ini adalah example daftar pustakanya. Nah, tinggal kalian klik aja nih, aduh harusnya saya nggak pakai kurung kayak gini nih, tapi kurung siku. Nah, tinggal kalian klik di bagian citation, kemudian kalian ganti saja prefix sama sufiksnya. Pakai kurung, kurung siku tadi ya, yang semulanya kurung biasa, menjadi kurung siku. Terus kalau kalian ingin mengubah, ini nih pemisah antara nama, judul, tahun, itu bukan pakai titik, tapi pakai koma. Ya tinggal diklik aja di bagian daftar pustaka, pijit yang komanya tadi, kalian ubah menjadi titik jadi koma gitu ya, dan seterusnya. Terus ini saya nggak perlu DOI nih, bisa nggak dihapus? Ya tinggal diklik saja DOI-nya, nanti tinggal di delete ya, atau di uncheck gitu aja. Kalian bisa istilahnya ya coba-coba sendirilah di sini. Oke, nah ini yang bisa digunakan untuk dosen biasanya, yaitu kolaborasi, ya kan? Karena kan tidak sedikit dosen itu berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain atau lembaga penelitian yang lain. Nah, untuk men-share data atau library-nya untuk satu jurnal tertentu, itu kan harus istilahnya talk-talk ya. Talk-talk itu saya komentar tentang artikel ini, ya, kolaborator kita juga atau kolega kita juga komentar. Nah, bisa kalian melakukan ini, join and create groups. Terutama kalau misalkan kalian bikin makalah nih, atau kalau dosen itu mahasiswa bimbingannya banyak nih, bikin grup aja. Jadi ketika si anaknya ini atau mahasiswanya ini menambahkan artikel terbaru di Mendeley-nya, terutama di Mendeley Group yang telah kita buat bersama, nah di library kita itu akan terupdate dengan sendirinya. Jadi kita dosen bisa tahu mahasiswa sudah masukkan atau membaca, ya membaca belum tentu ya, tapi memasukkan paling tidak, memasukkan artikel apa saja. Oke, nah ini adalah salah satu contoh yang saya punya. Di sini ada
grup Asphaltin, riset saya dengan Tekmira misalkan. Ini Mabim ya, saya dengan mahasiswa bimbingan, kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa meng-create new group ya. Cara meng-create new groupnya itu nanti saya kasih tahu ya di slide berikutnya. Kemudian di sini terlihat nih, 337 dokumen. Ini yang ada di grup ya. Jadi bukan punya saya sendiri. Jadi kebetulan Mabim saya ada sekitar 10 misalkan ya. 10 dibagi 300 dibagi 10 ya sekitar 33 artikel mungkin per Mabimnya gitu ya. Tapi yang itu kira-kira ya, kira-kira. Kita juga bisa meng-create new group, kemudian grupnya itu bisa public atau invite only atau private kayak gitu ya. Itu bisa kita setting. Kalau public ya berarti siapapun bisa masuk ke dalam situ karena di bagian search di sini kita bisa men-search grup tertentu. Misalkan grup apa, kemudian kita tiba-tiba langsung masuk ke situ juga bisa ya. Terus ikut berdiskusi di sana tentang topik tersebut itu sangat banyak ya, grupnya mungkin hampir jutaan kali ya sekarang. Oke, kemudian di sini ada list member, membernya ada 10, kalau ini membernya 5, ini hanya contoh saja waktu kemarin itu membernya 1 ya. Oke, kemudian nah ini private groups tadi. Nah, misalkan saya punya artikel di dalam grup tersebut, kita buka di PDF viewer ya melalui Mendeley Desktop, kita beri komentar di dalam sini, diberi highlight, kemudian beri komentar. Ini loh abstrak gitu dulu, riset kemudian apa method, kemudian result, kemudian conclusionnya satu kalimat lah. Nah, kita beritahu misalkan ke mahasiswa ya, terutama dosen, ini loh abstrak itu harus mencakup ini semua misalkan ya, setidaknya perwakilan kayak gitu. Kemudian beri komentar tertentu misalkan tolong bahas masukkan data ini ke dalam paper kalian biar ada pembandingnya. Nah, nanti di Mendeley-nya mahasiswa atau Mendeley-nya kolega kita itu akan muncul ya note ini berikut dengan keterangannya apa gitu yang kita sampaikan. Kita bisa memberikan kesepakatan nih, misalkan saya pilihnya warna pink deh. Jadi setiap ada highlight warna pink itu berarti saya yang ngasih highlight gitu. Kalau kolega kita misalkan warna hijau boleh gitu juga ya. Jadi bervariasi. Jadi kelihatan mana komen dari kolega kita, mana komen dari kita sendiri kayak gitu. Kalau belum muncul ya tinggal synchronize ya. Kalau dirasa saya udah kasih highlight kok, tapi nggak ada, oh mungkin belum disinkron kayak gitu ya. Each group member is assigned a different color for highlighting ya tadi. Oke. Kemudian tadi kita juga bisa join di grup yang publik ya dengan cara masuk ke search. Habis search itu tinggal kalian pilih mau nge-search paper boleh. Ini juga bisa dijadikan mirip kayak Google Scholar lah kalau mahasiswa ya. Google Scholar atau Science Direct gitu kan. Bisa juga kalian search artikel di sini gitu kan ya. Siapa tahu dapat yang full text ya. Kalau enggak ya sudah tahu Sci-Hub kan ya. Nah, Sci-Hub juga ada apa namanya add-on-nya buat di Chrome. Jadi nggak usah kalian masuk ke Sci-Hub, copy DOI, nggak perlu, tinggal kalian klik aja add-on-nya dengan sendirinya. Dengan sendirinya kalian akan mendownload artikel yang berbayar tadi ya. Oke, kemudian people bisa kalian search, misalkan nama saya di sini, kemudian kalian follow ya, mirip kayak Instagram ya. Jadi media sosial juga kalian bisa follow. Kayak misalkan kalian ingin nge-track nih, saya ini udah sampai mana nih artikel terbarunya. Kalau kalian follow, ketika saya menerbitkan artikel baru, itu akan muncul di feed ya. Di feed bahwa ini nih teman kamu nerbitin artikel baru nih. Atau kalian mau join di grup juga bisa. Grupnya apa? Misalkan tentang kalau farmasi misalkan kebetulan artikel terbaru saya itu tentang farmasi ya, tentang kristal dari ini ya, polymorph dari evapiren ya. Nah, itu juga kalian bisa baca ya. Siapa tahu ada yang mirip gitu ya risetnya. Kemudian grup itu apa? Ya tadi kalian masukin tentang
protein kristal misalkan ya, karena lagi rame nih COVID gitu kan, siapa tahu nemu protein yang bisa menjadi obat ya untuk si si virusnya gitu kan, sebelum adanya vaksin gitu kan. Bisa kalian search atau kalian join di grup itu, jadi setiap ada perkembangan di grup itu kalian akan dapat feed-nya di sana ya. Oke, kemudian nah ini yang saya sebut sebagai buat kolaborasi ya, atau memperkenalkan diri kita ke dunia ya. Kita itu risetnya apa sih gitu kan? Kita itu afiliasinya dari mana? Kemudian kita itu udah berapa sih jurnalnya gitu kan ya, terus citasinya berapa gitu kan, kemudian kita juga publikasi terbarunya apa misalkan, kemudian ada juga other ID ya, other profiles ID seperti Orchid, Scopus, kemudian co-author kita siapa aja sih, follower kita siapa aja, ini follower saya baru 4 nih, ini kan ada 60 ya, boleh deh nge-follow ya, follow biar rame ya. Tapi nggak bisa endorse kalau ini ya, nggak bisa endorse kayak IG. Oke, jadi banyak followers juga ya, nggak ngaruh ya ke endorse. Oke, kemudian kalian juga bisa memfollow seseorang di sini, tinggal klik follow. Ya, misalkan ini kalian udah search, kemudian masih ada tombol follow, artinya kalian belum memfollow orang ini, tinggal klik follow saja. Riset interest-nya kalian bisa masukkan, recent publication, dan ini ke bawah masih banyak lagi ya profil kalian seperti work experience ya, pengalaman kerja gitu kan ya, terus education, di sini profilnya ada ya. Mirip kayak Orchid sebetulnya ya, Orchid juga kan kurang lebih kayak gini ya. Kemudian network itu co-author sebetulnya. Oke. Kemudian ini ada khusus folder publication ya. Jadi di Mendeley Desktop-nya itu ada publication, tinggal kalian update saja ya. Oke, kemudian discover new research, recommendation, and impact. Nah ini kedepannya ya lebih jauh lagi. Oh tapi belum deng, ini masih literatur search. Udah saya jelaskan sebetulnya ini, kalian bisa search literatur di Mendeley Desktop ya, ini di luar library kalian ya, di luar library juga bisa kalian search di sini. Ini udah saya rasa. Nah kalian bisa search juga di website ya, di Mendeley website kalian search apapun di sini, mirip kayak Google Scholar. Kemudian quickly add new research juga bisa ya. Jadi tinggal kalian add aja, ini mah nih add to library kan gampang ya. Jadi kalau udah muncul papernya ada sekian ya, 1 sampai 195.000 nih yang berhubungan dengan corrosion ya. Nah, tinggal kalian, wah ini menarik nih, tahunnya tahun 2014. Oke deh, saya add to library, masukkan ke folder yang berhubungan dengan korosi gitu ya. Oke, kemudian get statistik juga bisa. Ini bisa terlihat readernya berapa, citationnya berapa. Kemudian related dokumen ya. Jadi kalian juga bisa cari related dokumen. Jadi kalian blok, kemudian cari yang mirip-mirip tentang ini. Nanti akan muncul 10 suggest ya, 10 result yang related. Siapa tahu ini kalian mau masukkan ke dalam folder baru gitu kan ya. Nah, kalau ini untuk karir ya, saya juga belum mencobanya ya. Siapa tahu kalian juga bisa mengeksplor lebih jauh lagi ya. Bisa untuk ini job seeker ya, pencari kerja itu bisa masukkan CV di sini. Siapa tahu nanti yang sesuai dengan kriteria ya akan di email biasanya ya, akan di email atau paling tidak dikasih kayak suggest ya bahwa oh ini nih ada lowongan kerja nih untuk kimiawan nih, untuk chemist undergraduate misalkan ya, atau fresh graduate maksudnya fresh graduate nih ada lowongan. Nah tapi biasanya ya di luar ya, di luar atau internasional gitu ya. Kalau yang Indonesia sih saya rasa saya belum nemu ya yang related negaranya, tapi mungkin bisa kita filter, bisa kita setting.
CV, kalian bisa upload juga di sini. Jadi nanti siapa tahu ada yang tertarik dengan kalian, kemudian ingin melihat kalian lebih dalam, tinggal download CV-nya, dan siapa tahu tiba-tiba nanti tinggal di email, kemudian diajak wawancara gitu ya, tes kerja gitu ya. Ini untuk find a job. Ini di sini ada beberapa contohnya nih. Penghasilannya atau penghasilan atau gaji ya, gajinya sekian. Kemudian ini perusahaannya dan lain sebagainya. Ini juga ada untuk hibah ya. Hibah juga bisa kalian search di sini kayak gitu. Siapa tahu kalian ingin mencoba hibah internasional, ini dosen biasanya ya. Kalau untuk mahasiswa belum dulu lah gitu, belum sampai sini ya. Dosen bisa ini. Oke, saya rasa itu saja. Kalau kalian masih banyak ingin tahu, kalian tinggal masuk aja ke websitenya Mendeley dan di situ bagian guides ya. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung-bingung, tinggal lihat di situ. Meskipun nanti beberapa guide-nya ini akan saya kirimkan ya di akhir acara ini ya. Udah berapa menit ini? Iya Bapak, ini ada chat masuk bahwa presentasinya sejam tidak ya? terlihat Pak. Wah, lah. Iya, ada beberapa, tapi coba diulang lagi kali ya Pak, dikeluarin nanti dimasukin lagi coba ya Pak. Wah, dari tadi? Enggak Enggak. Pak, baru dapat info saja tadi. Iya. Oh, Iya, wah jadi kalau dari coba tadi, enggak kok Pak. oh, enggak, biasa kalau ada yang nggak terlihat bisa jadi sinyal di daerah sana kali ya. Oh iya, Mm-mm. mungkin tidak dipin juga tadi, jadi Oh sempat iya, ya, iya, iya, bisa juga. jadi ya, apakah terlihat peserta untuk slide presentasinya? Terlihat tidak sekarang? Ya, untuk saya terlihat, mungkin untuk tadi Ibu Alfi Muntafiah sudah terlihat. Nanti di slide-nya di-share ya, Mbak Salsa ya. Ya, Ya, ke peserta. ya sudah terlihat Pak. Oke. Baik Pak, mungkin kali ini akan dibuka sesi pertanyaan ya Pak. Ya, boleh. Ya, untuk peserta yang ingin bertanya mungkin dapat mengetikkan pada kolom chat begitu, dan mungkin apabila dimungkinkan untuk share screen atau menyalakan speaker itu bisa. Silahkan. Ya Pak, sudah masuk dari Bapak Arvin. Ingin bertanya, mungkin Bapak bisa menyalakan speakernya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Begini Kang Ari, Iya. Arvin Kang. Iya. Nah ini kan Mendeley itu kegunaannya salah satunya adalah untuk mengurangi plagiarisme ya Kang ya. Saya sih belum nemu bagian itunya. Oh, mungkin boleh di-share. Saya sempat baca-baca sih bahwa si Mendeley itu salah satu media untuk mengurangi plagiarisme juga gitu ya. Nah kalau misalkan kita kan menerbitkan artikel, nah si artikel itu jurnal itu mewajibkan kita untuk menggunakan Mendeley ya Pak. Oh iya. Itu kan saya pernah ada satu kejadian kan, saya udah pakai Mendeley ini ceritanya. Iya. Nah kemudian referensinya itu kan otomatis harusnya terbaca itu sebagai referensi yang menggunakan Mendeley gitu ya. Nah ternyata ketika diuji Turnitin si referensi itu malah jadi terbaca plagiasi. Nah itu pencerahannya kan. Nah, ya baik. Nah kalau kasus seperti itu sih memang apakah yang dikirimkan itu atau mungkin yang di-upload di sistem pengecekan plagiasinya itu adalah PDF kali ya.
Soalnya kalau kita save dalam bentuk PDF, itu kan memang agak jadinya teks semua kan ya. Yang bibliografi itu jadinya teks, sehingga bisa. Namun biasanya sih kalau kita ingin mengecek plagiasi ya, biasanya termasuk saya sendiri, kalau saat mereview suatu artikel yang masuk, itu biasanya saya exclude dulu si bibliografinya. Di situ kalau misalkan contoh saya menggunakan turn it in nih sebagai plagiarism checkernya. Nah, di situ kita bisa klik satu tombol gitu ya, bibliografi di exclude gitu. Jadi tidak kita cek sebagai bahan plagiasi gitu. Kayak gitu biasanya. Nah, itu bisa kita memberikan penjelasan sih sebetulnya kepada si editor. Tapi kadang ada beberapa yang memang saklek ya. Jadi ketika muncul plagiasinya di atas 25 ya, kalau untuk kasusnya Tenitin, nah itu langsung saklek, oh ini terkena plagiasi, karena mungkin dia jurnalnya udah terlalu banyak ya. Jurnal yang masuk terlalu banyak, sehingga screening awalnya cukup dari plagiasi saja gitu ya, tanpa melihat konten. Mungkin itu kali, Pak. Ya, oke Kang. Jadi memang kemarin juga saya memberikan filenya kan dari Word ya. Nah mungkin dari editornya mungkin itu menggunakan PDF atau misalnya di exclude tadi ya. Jadi bibliografinya ke detect sebagai plagiasi gitu. Harusnya di exclude sih. Di exclude dulu ya Pak. Jadi kita nggak bisa percaya ke mesin plagiarism checker itu 100% enggak. Jadi decision tetap ada di si editornya, si pengeceknya gitu. Ya, berarti kalau untuk saran untuk editor, kalau bisa si daftar pustakanya mungkin dihapus dulu, boleh gitu ya? Iya gitu, biasanya sih gitu. Oke. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun. Sami-sami Kang. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Didik Rilastio, mungkin dapat menyalakan speakernya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Arti. Iya. Izin bertanya, kebetulan memang ini materinya bagus sekali bagi kami yang memang sedang menggunakan Mendeley. Kebetulan saya sudah sama seperti penanya sebelumnya, saudara Arti, memang saya sudah memakai Mendeley juga. Nah, kebetulan sudah kami install dan beberapa kali sudah kami gunakan. Tapi kebetulan sekarang ini di laptop saya tidak bisa digunakan. Itu sudah saya uninstall dan sebagainya, ternyata tetap masih belum bisa digunakan juga, menghilang begitu di reference-nya itu menghilang, tidak ada Mendeley begitu. Nah, ini mohon arahannya, apakah harus Windows-nya yang diinstal atau ada cara lain untuk mengaktifkan kembali begitu? Terima kasih. Iya. Nah, mungkin bisa jadi ada. Langsung dijawab atau ada pertanyaan kedua? Langsung dijawab saja. Oke. Nah, ini memang sering terjadi terutama di mahasiswa bimbingan saya, Pak. Jadi dia itu install berkali-kali tapi kok tidak berhasil ya. Nah, memang di sini ya mau nggak mau ya, kalau kemarin pengalaman saya sih berarti ada sesuatu nih di operating system dari laptop Bapak. Ya, siapa tahu ada virus lah. Atau mungkin pernah install, karena Mendeley itu kan sistemnya cloud ya, mungkin dia ada beberapa file yang memang terintegrasi dari satu ke yang lain. Nah, ya, contohnya kayak kalau kita instalasi game kan seringkali kadang suka tidak berhasil juga karena kasus DLL-nya ada yang hilang lah dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mendeley juga sama, ada beberapa file yang memang dia itu mirip dengan file yang lain. Nah, jadi ketika file itu tidak ada, atau misalkan crash filenya, dia nggak jalan, Pak. Kayak gitu. Sehingga kalau kasus kemarin, mahasiswa bimbingan itu ya diinstal ulang ya, si PC-nya, baru diinstal lagi Mendeley-nya. Tapi pastikan dulu kalau Mendeley tersebut kita sudah pernah coba uninstall di control panel dan completely uninstall. Kalau misalkan sudah complete uninstall, terus kita install masih belum bisa, berarti something wrong nih di OS-nya gitu. Kayak gitu, Pak.
Oke, terima kasih Pak. Ya, Arahannya luar sama-sama. biasa. Ya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Nia Solihat. Silakan Ibu dinyalakan speakernya. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Saya izin bertanya Pak Ari ya. Sebelumnya saya pernah pakai EndNote, kemudian karena laptop saya yang kemarin rusak, kemudian saya beralih ke Mendeley. Kemudian karena di farmasi itu kan ada systematic review begitu ya Pak ya. Jadi kami sangat terbantu dengan manager. Dan saya biasanya membuat seperti folder begitu di reference manager untuk membedakan saya sedang membuat paper apa begitu. Nah, tetapi betul. Kan saya ingat gitu, saya pernah download paper ini gitu. Kemudian saya pengen masukkan ke folder yang lain, itu saya belum ketemu gitu Pak caranya. Oh ya, baik, siap. Saya demokan saja kalau gitu. Sama ada lagi satu lagi pertanyaan dari saya, mungkin bisa diulangi yang bagian di edit citation style-nya, karena beberapa jurnal itu kan meminta jenis citasi tertentu yang nggak ada stylenya gitu. Oh iya, baik. Saya agak kesulitan gitu nyari ini yang mana gitu sampai pusing gitu. Akhirnya saya edit manual gitu, saya combine gitu. Baik, siap Bu. Iya, siap. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, oke. Baik, saya tampilkan terlebih dahulu ya Mendeley desktop-nya. Nah, di sini misalkan kita coba pilih folder, terlihat? Terlihat Pak. Oke. Ya, Nah, terlihat. misalkan di sini saya pilih folder unsort. Nah, unsort ini artinya dia belum punya rak-nya, Bu. Belum punya tempatnya. Nah, tinggal kita klik di bagian sini. Kemudian tinggal kita Nah, ini ya. Misalkan di sini tinggal kita add ya. Add-nya ke coba di sini atau tinggal kita drag aja, Bu. Misalkan kita masukin ke Pak Anton sini. Nah, gitu. Di drag aja Bu, ditekan agak lama, kemudian kita geser ke folder yang kita inginkan. Misalkan CS4 di sini gitu. Selesai. Jadi nanti dia akan pindah posisinya di sini di rak-nya Anton, misalkan yang satu ada di rak-nya CS4. Oh, berarti nggak menghilangkan yang sebelumnya ya Pak ya? Kalau seperti itu ya? Ya hilang Bu. Oh, hilang ya? Iya, hilang di yang bagian unsort. Karena kan memang di yang unsort ini sebaiknya kosong. Jadi kita masukkan ke folder-folder tertentu. Kalau kita kalau mau duplikat ya? Ya, duplikat ya. Oh, mau duplikat. Berarti kita coba di misalkan di bagian sini kita coba ya. Kita geser ke bagian Anton. Oh, enggak Bu, enggak hilang Bu. Kalau dia sudah ada di folder sebelumnya. Ini ya, tadi kan saya contohkan Brad ini ada di folder CS4 ya. Saya geser ke foldernya misalkan ini. Kita memastikan terlebih dahulu di Ernanda kan di sini kosong ya Bu ya, nggak ada Brad ya. Saya tekan, kemudian saya geser ke Ernanda. Saya buka, saya tekan, kemudian saya pindah ke Ernanda. Ini kan ada ya Bu ya? Iya. Di CS4 juga masih ada. Oh iya. Baik. Jadi copy ya, modelnya copy. Oke. Satu lagi boleh ya Pak ya? Ini folder beda itu ada artikelnya nih. Boleh Bu. Ini teknisnya sebenarnya yang tadi yang discard duplicates gitu ya. Itu kalau di satu folder saja bisa ya Pak ya? Iya. Bisa. Misalkan saya kasih contohnya, saya pindahkan lagi Brad ke sini mungkin. Oh, tapi karena dia udah ada, dia nggak mau ya. Berarti kalau di dalam folder yang sama, misalkan kita cek duplicate, no duplicate Bu. Oh. Ya.
Jadi duplicate itu tergantung folder mana yang kita sedang klik. Tapi kalau misalkan kita kliknya all dokumen, ya, terus kita cek duplicate, pasti si Brad tadi banyaknya, harusnya. Oh, jadi yang dimaksud duplicate itu begini, kalau saya lihat Brad kan nggak muncul di sini ya Bu ya? Iya. Padahal kan tadi jadi maksudnya duplicate itu dia kayak ada itu Bu. Kalau dia exist ya, itu sepertinya tidak terindikasi duplicate. Oh iya. Jadi kayak yang tadi di Anton ada Brad ya. Kemudian di SO4 ada Brad juga, tapi karena ini adalah file yang sama, jadi itu indikasinya bukan duplicate. Jadi duplicate itu yang bisa jadi dia tuh sumbernya agak berbeda gitu kan ya. Waktu add-nya juga berbeda. Jadi modelnya bukan copy paste kayak tadi. Jadi paham ya Bu ya maksudnya? Ya, baik. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan berikutnya tuh apa ya? Yang edit style Pak tadi, citation style. Oh, edit ya, edit CSL. Oke. Saya buka, misalkan saya contohkan terlebih dahulu, saya buka Word-nya. Kita beralih ke sini. Berhenti, kemudian kita ganti ke Word. Atau sebentar, saya ganti seluruh layar aja saya share-nya. Saya share seluruh layar, soalnya bakal loncat-loncat. Seluruh layar. Nah, di sini kita akan masuk ke reference ya. Di sini ada style. Pertama, yang harus kita cek itu adalah kemiripan style dari jurnal yang akan kita masukkan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia sistemnya numbering, mungkin yang paling cocok kita mengedit style Vancouver ya, Bu. Iya. Sehingga editingnya nggak terlalu banyak gitu ya. Misalkan saya contohkan saja Vancouver di sini. Maaf. Saya more style terlebih dahulu. Terlihat ya Bu di sini. Nah, kemudian di bagian Vancouver kita bisa edit ya. Kita bisa edit terlebih dahulu. Caranya harusnya sih bisa di bagian tadi, tapi for all coba kalau kita get more style, coba ya, misalkan sebagai contoh, apakah di sini kita bisa edit atau ini install ya, ini kalau belum ada kita install terlebih dahulu. Kalau edit itu mungkin di bagian, kalau ini kita use style terlebih dahulu, kemudian bisa. Oh, nggak bisa. Berarti kalau gitu kita masuknya ke about, Bu. Iya. Di about kita masuk ke CSL editor. Iya. Oke, CSL editor dia langsung nge-link ke CSL Mendeley. Kemudian kita cari lagi style yang tadi, Vancouver misalkan. Kita cari lagi citation yang tadi. Nah, misalkan saya pilih yang Vancouver paling atas ini. Saya ingin mengeditnya karena jurnal yang mau saya masukkan itu hampir mirip dengan ini modelnya. Namun ada beberapa perbedaan sedikit, misalkan. Nah, misalkan di bagian citation. Nah, citation kalau pakai numbering, itu biasanya menggunakan kurung siku, misal ya. Sedangkan kalau kita pakai style Vancouver bawaan ini, itu kurungnya kurung biasa ya. Kemudian kita bisa klik di bagian citation, kemudian klik bagian sikunya, itu akan berubah di bawah sini. Ada muncul layout di bawah sini. Nah, kita ganti prefix sama sufiksnya. Misalkan saya contohkan di sini prefix jadi kurung siku, bawahnya kurung siku juga.
kemudian kita ganti. Nah, di sini kan akan berubah. Ya. Nah, setelah berubah, nah tinggal kita save style gitu. Save style as apa? Kita kasih belakangnya apa misalkan. Ini kalau nama belakang ini biasanya edit by akun yang kita sedang login sekarang. Nah, kemudian kalau di bagian example bibliografinya juga kita bisa edit. Misalkan kan ininya juga beberapa ada yang nggak pakai satu titik tapi pakai kurung siku juga ya. Nah, di bagian ininya. Nah, ininya juga bisa kita tambahkan kurung buka, kurung tutup. Oh, ini kurung tutup di akhir ya. Berarti kurung buka di situ. Nah, di bagian sini berarti yang harus kita edit. Oh, salah. Yang tadi ini kurung buka, ini kurung siku. Ini titiknya kita ganti jadi kurung siku. Nah, kurang lebih seperti ini, Bu. Terlihat Ya. yang ini. Ya, dan seterusnya. Nah, ini tergantung permintaan jurnalnya aja, tinggal sesuaikan. Misalkan di UI-nya tidak perlu, ya tinggal di delete saja ya. DOI-nya tidak perlu, ya tinggal kita delete aja. Nah, gitu. Jadi nggak perlu ada di DOI juga tidak apa-apa misalkan. Tapi kalau ada di DOI ya jangan di delete berarti. Di back aja. Undo. Kayak gitu. Oh iya. Ya, itu aja, Bu. Nanti tinggal di save as. Setelah di save as, misalkan ini saya kasih Vancouver coba ya. Oh, nggak boleh pakai spasi. Vancouver coba. Tinggal kita save. Oke, open Mendeley desktop. Oke, nah kemudian kita cek di sini harusnya ada ya Vancouver. Nah, ini nih kayaknya nih Vancouver yang tadi saya edit. 11.20 kan sama jamnya. Oke, tinggal gunakan, Bu. Dan jadi nanti kalau kita masukkan kalimat, kemudian tinggal insert citation, misalkan SOFC, saya pilih yang ini. Oke. Nah, ini. Kalau kita mau masukin daftar pustaka, enter, insert bibliografi, akan seperti ini. Baik. Nah, cuman ini biasanya tahun kan tinggal digeser ya ke bagian sini. Biasanya tahun itu kan setelah nama gitu. Tinggal disesuaikan saja di custom di CSL editor. Di sini. Tinggal di custom aja. Dicoba-coba terlebih dahulu. Iya, iya. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Selanjutnya ya, Pak, ada pertanyaan dari Ibu Heni Ekowati. Pertanyaannya sudah ada di sini, jadi mungkin saya bacakan saja ya, Pak. Mohon contoh untuk mendownload paper dari sumber online, PubMed atau Google Scholar. Apakah bisa juga dari majalah, misal Science atau Lancet gitu? Baik, siap. Oke ya, kita coba sesuai permintaan PubMed terlebih dahulu. Di bagian NCBI, PubMed, di sini misalkan saya search jurnal apa ya, misalkan COVID ya, lagi rame kan. COVID misalkan. Nah, di sini kita buka nih, quarantine alone or in combination. Nah, bagaimana cara mendownloadnya atau meng-add-nya ke dalam Mendeley? Nah, tadi saya menyarankan kita menginstal yang namanya, terlihat tidak? Lihat, Pak. Oh, terlihat. Iya. Kita gunakan ini add-on yang ada di Chrome. Jadi kita klik di sini, web importer yang tadi dimaksud. Nah, di sini kan ada nih, quarantine alone ya. Order in combination, tapi ini bahasa apa nih? Bahasa Jerman kayak. Atau bahasa apa tuh? Nah, pilihnya ini aja nih. Web page atau artikelnya nih. Mau di-take ya. Still checking PDF. Nah, misalkan ini no title ya. Wah, ini kurang bagus nih.
Ya ini jurnalnya tidak ke-read dengan baik ya, saya rasa di sini. Kalau tidak di sini biasanya ada fitur export di beberapa, tapi sementara saya coba saya ambil aja dulu yang ini sementara ya, PDF not found. Nah, ketika kita checklist yang ini ya, ini nama artikelnya kayak gitu. Kemudian kita simpannya mau di folder yang mana? Foldernya macam-macam, tinggal kita pilih collectionnya. Misalkan saya ingin masukkan ke ini, tapi akunnya akun saya kan. Oke, saya masukkan ke ini deh. Contohnya misalkan ke agc. Ya. Saya add aja ke agc. Ini. Add. agc. Ya. Oke, jadi pas kita buka Mendeley Desktop di bagian agc. Ini synchronize terlebih dahulu. Siapa tahu belum masuk di bagian agc. Lah, sebentar. Oh, itu akun yang berbeda kayaknya nih. Akunnya beda. Oke. Ya. Ini akun yang saya pakai di ini beda. Kita akunnya kita. Oke, udah bener ya. View library, coba. Nah, udah masuk sih. Udah masuk. Kalau yang ini harusnya udah ada juga di sini. agc.nya tadi tuh masuknya ke sini ya. Mabim Adkayana. Coba kita by add. Oh, belum masuk ya. Tapi kalau di Mendeley webnya kita sudah masuk di sini quarantine. Coba kalau di grup tadi di Mabim kemudian Adkayana udah masuk juga ya. Berarti hanya masalah synchronize saja, mungkin ini belum berhasil. Tinggal kita synchronize lagi. Oke, ya mungkin kadang kejadian seperti ini ya. Jadi mungkin belum tersinkron ya. Ini butuh di close kemudian dibuka lagi. Coba yang recently added. Oh, tapi di sini sudah ada sih recently added ya. Cuman memang dia belum masuk ke ini yang baru dimasukkan barusan ya. Ini judulnya adalah quarantine, tapi kok ini nih quarantine align order. Ini yang baru dimasukkan tadi. Ini salah satu contohnya. Nah, di sini butuh review. Kenapa? Karena di sini judulnya mungkin bisa diperbaiki. Jurnalnya ini Das Gesundheitswesen. Kemudian ini volume, isu, page-nya ini belum lengkap. Kita harus lengkapi terlebih dahulu. Kadang suka ada yang miss seperti ini. Tapi kalau mudah di Google Scholar, misalkan kita kasih contoh di Google Scholar. Maka kita buka ini aja ya, contoh. Nah, dia akan langsung masuk ke sini. Nah, di bagian ini biasanya akan lebih mudah mengambilnya. Nah, ini ya, poliakrilik, tinggal diklik saja yang ini. Di poliakrilik ini, kemudian kita add ke yang tadi. Mau ke add ke yang mana nih? Misalkan add-nya ke CSO4 deh, yang tadi kan. Kita add. Oke, kemudian di sini di CSO4 itu muncul ini yang tadi baru banget kita add. Ini kebetulan kalau sumbernya dari Science Direct sih biasanya metadatanya bagus ya. Penulisnya, volumenya, DOI-nya pun ada, ISSN-nya ada, data aksesnya ada, URL-nya ada, lengkap Bu. Ini salah satu contoh. Kemudian kalau dari Google Scholar-nya sendiri,
sebelum kita masuk ke sini. Misalkan cek apa ya, misalkan SOFC boleh. Nah, di sini kita bisa langsung klik Mendeley. Di sini banyak ya, dari mulai paper yang pertama, materials and teknologi, kemudian optimization juga ini muncul dengan sendirinya. Cuman mungkin kalau kita masukkan ini ya, itu datanya need review sepertinya ya, kalau langsung seperti ini. Contohnya ini optimization of composite, kita add, misalkan. Oke, apakah sudah ada? Coba kita refresh terlebih dahulu. Oke, sudah ada. Kita buka di sini. Nah, ini kan ya, volume dan lain sebagainya masih sangat minim informasi yang ada. Jadi kadang kalau di Google Scholar ya ini kurang akurat ya. Soalnya kan di Google Scholar kalau kita, kecuali kalau kita klik terlebih dahulu ya, dia kan akan nge-link ke sini untuk beberapa jurnal yang ada linknya, URL-nya, tapi kan beberapa juga kalau teman-teman kita yang mungkin dulu pernah publish offline kan bisa add ke Google Scholar-nya manual, sehingga mungkin tidak langsung keluar ini. Nah, kalau sudah keluar ini, bisa kita pakai ini, web importer, atau cara lain adalah dengan menggunakan export. Nah, bisa save to Mendeley. Gini, manual di Mendeley juga. Atau kalau mau ke Science Direct, misalkan kita search COVID. Oke, nah ini misalkan kita filter yang tahun 2020 banyak banget nih, ada 6.000 artikel yang berhubungan dengan COVID ya. Oke, search. Nah ini agak harus satu-satu ya. Kalau di Scopus ya, tapi kalau kebetulan kalau kampusnya berlangganan Scopus, setelah kita search itu kan di sini ada tombol klik biasanya ya. Kalau kita login juga di Science Direct, kalau kita berlangganan di sini ada tombol klik. Nah, tinggal diklik aja misalkan 10 atau 20 jurnal yang terbaru, kemudian kita bisa import ke si Mendeley. Kurang lebih seperti itu, Bu. Gimana bahasa saya rasa sudah. Ya Pak, ini kan karena waktunya sebentar lagi sudah jam 12 ya Pak, 30 menit lagi, tapi ada agenda untuk demo Pak. Jadi bagaimana Pak? Dilanjutkan untuk pertanyaan atau lanjut untuk demonya? Nah, melihat tadi pertanyaan yang menurut saya sih tadi advance ya, jadi kayaknya sih sudah bisa. Nah, tapi mungkin tadi pun saya sudah menunjukkan sekilas bagaimana untuk yang keperluan mahasiswa mungkin ya. Keperluan mahasiswa itu adalah memanage library-nya. Jadi misalkan tadi saya contohkan kita searching jurnal di Science Direct misalkan ya. Atau jangan Science Direct lah, Google Scholar aja ya, yang gampang ya. Iya, Pak. Mahasiswa kan, Google Scholar. Misalkan kita buka, kemudian kita search, misalkan judulnya apa ya, jangan deh, apa ya, obat tradisional misalkan ya, obat tradisional. Nah di sini kan, misalkan ada tanaman obat tradisional buku nih. Nah di sini kita bisa pijit Mendeley Web Importernya, ya. Ini ada bukunya, kemudian kita add-nya ke folder apa ya? Saya misalkan di sini bisa bikin folder baru. Oh, tidak ada folder baru. Berarti saya pilih yang contoh lagi CS4 lagi lah ya. CS4 lagi saya add kayak gitu. Ya. Setelah di-add di Mendeley Web itu kan akan muncul si tanaman obat ini ya. Ya, Pak. Kemudian di desktop juga sih harusnya kalau kita cek all documents, kita search by edit, synchronize terlebih dahulu kalau misalkan memang belum ada. Pak Ari, Ya. maaf ini ada
saran, mungkin bisa disesuaikan dengan style yang ada di, kalau kami itu kan di Vikes ya Pak, itu menggunakan Harvard style gitu Pak. Iya. Jadi nanti stylenya Harvard ya Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Ini kita close terlebih dahulu. Misalkan begini ya, tanaman obat digunakan untuk keperluan keluarga, misalkan ya. Misalkan ini mah contoh. Kemudian, nah ini yang bilang adalah siapa? Di buku tanaman obat tadi misal. Kita pilihnya yang Harvard ya. Kita cari dulu Harvard. Oke, use this style. Oke, done. Kemudian di sini kita insert citation, tanaman obat yang tadi baru saja kita download. Kemudian di tuh kan no author ya. Artinya kalau kita memaksakan ini ditambahkan ya, nih, ini kan harusnya kalau Harvard itu kan nama belakang dan tahun ya, betul nggak? Iya Pak. Nah, Iya. di sini kan tidak sesuai, betul? Betul. Nah, artinya yang ada di Mendeley Desktop ini kita harus review terlebih dahulu. Jadi setelah kalian add tersebut, kalau buku sih memang agak susah ya, apalagi metadata ya. Jadi yang bermasalah di sini adalah metadatanya. Jadi kita coba lihat dulu. Oh, kalau di sini tidak ada, berarti kita bukanya di web. Ya mungkin ini sinkronize-nya belum berhasil. Nah, di tanaman obat sini kita edit terlebih dahulu. Nih, perhatikan di sini masih digolongkan ke dalam tipe web page, ya, halaman website ya, bukan buku. Ya, jadi otomatis kalian harus ubah terlebih dahulu ke dalam buku ya. Title-nya ini diperbaiki dulu ya. Misalkan title-nya tanaman obat, si Thomas INS ini kita pindahkan ke bagian author. Kayak gitu, pakai titik misalkan ya. Kemudian, jadi kalau misalkan kita mau men-type ini sudah benar gitu kan. Kemudian abstrak tidak perlu, nah tahun ini kurang informasinya. Berarti ya memang kebetulan ini kan apalagi bukunya scanan ya. Terus bukunya di lokasi yang tidak pas ya, makanya kan kita menyarankan untuk literatur itu ya tidak dari buku ya, karena mungkin kalau dari buku itu kan terlalu jurnal, kan buku ini kan hasil kompilasi dari berbagai jurnal sebetulnya ya. Oke, nah di sini ada nggak tahunnya? Tidak ada juga. Di sini ada volume 1 tapi tahunnya tidak ada. Nah makanya si Mendeley juga dia kebingungan ya, kebingungan untuk mencari tahunnya. Nah, jadi kalau misalkan ininya masih kurang ya, kita anggap aja dulu deh tahunnya 2014, ini mah ceritanya. Kemudian halaman yang kalian bacanya halaman 51 sampai 56 gitu kan, yang kalian citasi, diterbitkannya di Cimahi misalkan, edisinya edisi ke berapa, editornya siapa, edisi perlu karena kan di reference di daftar pustaka itu edisi diwajibkan ada ya. Editornya juga perlu, publishernya misalkan Universitas Udayana misal ya, ini contoh saja. Kita save terlebih dahulu. Kemudian balik lagi ke sini, kita refresh. Refresh belum, berarti di sini harus synchronize dulu ya. Oke, coba. Oke, ini kita refresh. Nah, sekarang udah berubah ya? Terlihat? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Nah, tinggal kita tulis daftar pustaka, kemudian tinggal kita insert bibliografi. Nah, ini adalah versi dari Harvard ya. Jadi alfabetis ya disusunnya ya. Kalau saya tambahin lagi yang lain, misalkan di sini ada satu kata-kata lagi, misalkan tanaman obat ini cocok untuk penduduk Indonesia misalkan, karena lokasi yang strategis gitu kan ya, untuk semua tanaman misal ya, semua tanaman misal. Ini kita kasih lagi
insert citation, ini asal aja, CFC misalkan. Oke, nah ini contohnya. Nah ini akan nambah dengan sendirinya daftar pustakanya. Siluke. L terlebih dahulu, baru T kan ya? Iya, Pak. Kayak gitu. Nah ini biasanya ya kalau kurang sesuai ya tinggal di custom aja nih. Kayak misalkan di rata kiri, di justified ya si teksnya. Terus kalau misalkan ini nih, yang satu koma, yang satu titik. Nah ini kan bisa kita modified sendiri. Atau bisa jadi tadi ada masalah di di Mendeley desktopnya. Jadi makanya di sini dari ini udah kalian perbaiki ya. Yang kuning, this details need review. Berarti ini diperbaiki ini tulisan-tulisannya. Siapa tahu autornya kan biasanya kalau nulis autor itu kan ini kan first name-nya Verena, ininya Mei, last name-nya. Nah, siapa tahu ada yang metadatanya itu ketuker. Nama belakang jadi nama depan. Dan sebaliknya, nama depan jadi nama belakang. Siapa tahu ya ada yang ketukar gitu di metadatanya. Sehingga kita sebaiknya koreksi dulu di sini, baru masukkan ke sini. Jangan diedit di sini, editnya di sininya. Siapa tahu nanti si referensi ini kita pakai lagi gitu. Kebayang maksudnya? Iya, Pak, kebayang, Pak. Oke. Berarti untuk demo segitu ya, Pak. Dan ini di sini ada pertanyaan nih, Pak. Kita buka pertanyaan lagi, bagaimana, Pak? Boleh, boleh. Oke. Masih ada waktu, jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Ihsan Sadudin. Mungkin untuk Bapak Ihsan Sadudin bisa menyalakan mikrofonnya. Oh, merge citation, oke. Baik. Saya kasih contoh. Iya, Pak. Saya insert lagi di sini satu sumber lain. Saya CFC lagi biar sama ya. Tapi yang ini same. Misalkan. Oke. Nah, di sini kan berarti satu kalimat terdiri dari dua referensi kan. Nah, jadi kita blok aja Pak si reference ini sampai si loop. Nah, nanti di sini ada simbol merge citation. Jadi tinggal kita merge saja. Nah, kurungnya jadi satu. Gitu. Terus ini daftar pustaka udah update dengan sendirinya ya. Cuman memang setiap update ya ininya justified-nya berubah lagi gitu. Kita harus perbaiki lagi gitu ya. Kebayang maksudnya? Iya, Pak. Ya. Jadi mungkin untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat ya. Masih ditunggu untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalkan tadi Harvard bawaan ini tidak sesuai dengan yang VCAS, itu bisa diedit di bagian CSL tadi ya. CSL ini. Jadi kita search terlebih dahulu. Search by name, Harvard, misalkan yang tadi. Harvard ini kita search terlebih dahulu. Nah, ini misalkan Harvard yang mana tadi kita pakai? Misalkan yang Harvard yang tadi kita pakai yang mana ya? Yang ini kalau tidak salah ya. Depreciated ya. Ya kan? Kita pilih ini karena populer, edit aja. Nah, di edit ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan VCAS tadi. Modelnya seperti apa, tinggal dipindah-pindah lah. Kayak gitu. Contohnya kayak kurungnya dibuka, kemudian diganti, atau titiknya diubah jadi koma, karena kan suka ada yang memisahkan antara nama sama tahun itu pakai titik, ada yang pakai koma. Terus misalkan di ini, pemisah antara nama autornya ini ace enable dibuang. Nah, misalkan ini delimiter ya. Delimiter itu yang memisahkannya itu apa? Misalkan titik. Kalau
berarti ini nggak kelihatan nih kejauhan ya. Nah ini nih, kan ada titiknya berubah jadi koma, nah, kayak gitu. Delimit itu kan pemisah ya, pemisahnya apa gitu. Nah tinggal diedit. Misalkan ini mau di bold juga bisa tuh, ya, atau enggak di garis miring, atau enggak di garis ini, atau enggak small caps. Nah kayak gini. Siapa tahu kan ada yang pakai itu, ya. Terus bagian tertentu ya, ini titlenya apakah short atau long gitu kan. Ini bisa dimodified ya, pakai, kalau di sini kan kita pakai kutip ya, nggak usah deh, nah, misalkan kayak gitu, pakai strip periods. Oh nggak ada, oke, nggak ada perubahan ya. Dan kurang lebih begitu. Ini istilahnya terlalu banyak peluang untuk modifikasi ya. Jadi silahkan dicoba terlebih dahulu masing-masing. Nanti kalau ada trouble ya, atau misalkan kok saya ini ngeditnya susah sih, nah kita bisa diskusi ya. Setelah mencoba mungkin sehari gitu ya, ngedit sendiri, atau mungkin Pak Salman nanti yang bantu buatin ini style buat Vcast, jadi mahasiswa tinggal download aja hasil buatannya Pak Salman gitu. Ya mungkin Pak Salman kepada Pak Salman. Ya betul Pak. Ya. Baik. Untuk pertanyaan belum masuk lagi ya Pak. Jadi mungkin saya akan menyimpulkan dari seminar ini. Jadi menurut saya seminar ini sangat penting ya Pak untuk mempermudah kita sebagai sivitas akademika begitu ya Pak. Ditambah lagi kita perlu adanya citasi, daftar pustaka yang kadang banyak begitu ya Pak. Jadi pasti tugas makalah mahasiswa pasti iya, banyak. Pak. Masih ya ini sangat rekomendasi untuk digunakan saat ini dan seterusnya begitu ya untuk para peserta gitu. Mungkin ditutup ya Pak. Tapi sebelumnya saya akan menge-sharekan untuk ada kuesioner evaluasi yang harus peserta isi. Sebentar, mungkin saya akan sampaikan di kolom chat. Apakah sudah masuk chat saya mengenai evaluasi workshop Mendeley di kolom chat? Ya, sudah masuk ya untuk kuesionernya. Jadi dari peserta mungkin dapat mengisinya sebagai bahan evaluasi kami begitu. Terima kasih kepada Bapak Ari Hardian sebagai pembicara pada pagi menuju siang ini begitu, yang sangat luar biasa informasinya, ilmunya, dan dapat memudahkan kita, memberikan pencerahan kepada kita. Untuk para peserta yang sangat antusias, tadi saya lihat dari 80 peserta, sekarang sekitar 69 itu karena mungkin jaringan. bukan karena ingin keluar dari Google Meet ini, tapi karena mungkin sinyal gitu ya Pak. Jadi nanti akan kami share untuk recorder dari seminar ini. Baik. Mungkin terima kasih yang sudah mengklik linknya ya. Di sini sudah terlihat 72 attendees. Yes, iya Pak. Ya. Nanti akan lebih lanjut saya ke pihak Mendeley ya. Iya Pak. Oke. Mungkin dari Bapak tadi ada yang ingin disampaikan untuk kita, mungkin pesan-pesannya begitu Pak. Oh iya, baik. Mungkin pesan dari saya sih untuk, ya jujur aja saya juga waktu S1 dulu belum berkenalan dengan software seperti ini ya. Jadi dengan adanya pelatihan ini saya berharap ya generasi atau peserta yang sekarang itu lebih diuntungkan dibandingkan dengan saya dulu gitu ya. Sehingga zaman saya dulu itu memang artikel itu sangat terbatas, sehingga yang saya masukkan itu
sesedikit mungkin biar tidak capek ngurus daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu kan dulu ini apalagi kan kalau saat seminar tugas akhir misalkan atau sidang, loh dosen kadang suka lebih cekatan ya. Kok di sini disitasinya ada, di daftar pustakanya nggak ada? Wah kan. Nah iya. Jadi udah aja kesananya bad mood aja, pertanyaannya hancur-hancuran ya. Maksudnya mematikan ya. Nah jadi dengan adanya Mendeley yang saya harapkan ini kita bisa meminimalisir sitasi dan juga daftar pustakanya itu tidak ada yang miss kayak gitu. Dan kita bisa memanfaatkan Mendeley ini juga sebagai gudang literasi. Jadi kita bisa search literatur juga, jadi jangan hanya Google Scholar, tapi bisa juga dari Mendeley-nya karena dia langsung relate atau misalkan sinkron ya, bahasanya sinkron ke Science Direct. Soalnya kan masih produsen yang sama gitu ya, Elsevier. Itu saja mungkin saya rasa nggak banyak.